Selanjutnya kita akan masuk pada materi berikutnya, yakni bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi berdasarkan berbagai kriteria. Bentuk komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut ini adalah pembagian bentuk komunikasi berdasarkan berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah arah koordinasi. Berdasarkan arah koordinasi, bentuk komunikasi menjadi tiga, yakni komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Ini teori berdasarkan Effendi pada tahun 2000. Komunikasi vertikal adalah merupakan suatu komunikasi dari atas ke bawah, serta juga dari bawah ke atas, atau juga komunikasi dari pimpinan ke bawahan, atau juga dari bawahan ke pimpinan dengan secara timbal balik, komunikasi vertikal yang terjadi secara formal. Selanjutnya berdasarkan arah koordinasi adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah suatu bentuk komunikasi dengan secara mendatar. Sebagai contoh, komunikasi antara karyawan dengan karyawan, serta juga komunikasi ini seringkali terjadi atau berlangsung dalam kegiatan non-formal atau di luar daripada kegiatan-kegiatan kantor. Meski begitu, juga komunikasi horizontal seringkali terjadi dalam komunikasi secara formal atau di kantor. Selanjutnya komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal sering juga disebut dengan komunikasi silang. Adalah seorang dengan orang lain yang satu dengan yang lainnya juga berbeda dalam kedudukan serta juga bagian-bagian. Misalnya bagian pengamanan itu berkoordinasi dengan anggota bagian kebersihan. Artinya tidak bawahan secara langsung, tetapi dia adalah bagian lain dalam satu manajemen atau satu kantor. Selanjutnya bentuk komunikasi berdasarkan saluran atau media itu terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ada komunikasi lisan, ada komunikasi visual, dan ada komunikasi tertulis. Saluran atau media yang digunakan berdasarkan channel, media atau saluran komunikasi dibagi menjadi komunikasi lisan, yakni menggunakan kata-kata sebagai alat untuk menyampaikan pesan, atau komunikasi lisan adalah komunikasi yang menggunakan suara seperti percakapan langsung, telepon, rapat, atau pidato. Kemudian komunikasi visual menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, atau kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contoh termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, postur tubuh, dan penggunaan ruang atau seperti pada spanduk atau pengumuman-pengumuman yang kita bisa dapatkan di jalan. Komunikasi visual lebih sering kita dapatkan ketika terjadi pemilihan umum atau pilkada, di mana para kandidat itu memperkenalkan diri dengan secara visual, pemasangan baliho atau spanduk dan poster dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah yang menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan seperti surat, email, pesan teks, ataupun artikel yang dimuat di media massa. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan pihak yang terlibat itu terbagi menjadi dua bagian, yakni komunikasi satu arah atau komunikasi dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah atau one way communication, komunikasi yang hanya melibatkan pengirim pesan yang mengirimkan pesan tanpa ada respon langsung dari penerima, contoh iklan televisi, pengumuman, ataupun ceramah. Sementara komunikasi dua arah adalah juga disebut dengan two-way communication, melibatkan komunikasi timbal balik di mana pengirim pesan dan penerima pesan saling memberikan umpan balik dan memberikan respon satu sama lain. Contoh percakapan langsung, diskusi, rapat, wawancara, ataupun metode perkuliahan yang sementara kita akan jalani saat ini. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan lingkungan, yakni terdiri dari tiga bagian, yakni komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.
Berdasarkan konteks atau lingkungan, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan pribadi. Ini sering terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari seperti percakapan antara teman atau sesama keluarga. Sementara komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam kelompok yang lebih besar atau lebih dari dua orang. Misalnya dalam rapat tim, seminar, ataupun diskusi kelompok. Sementara yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada audiens yang sangat besar melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi berdasarkan tujuan. Adapun bentuk tujuan komunikasi itu terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi ekspresif, dan komunikasi rekreatif. Berdasarkan konteks, berdasarkan tujuan komunikasi, adapun komunikasi informatif adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta kepada penerima pesan. Contohnya, laporan, pengumuman, ataupun instruksi. Sementara komunikasi persuasif adalah bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk penerima pesan agar mengubah sikap, perilaku, atau keputusan mereka. Contoh, iklan, kampanye politik, ataupun promosi produk. Komunikasi ekspresif adalah bertujuan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau pendapat pribadi. Contohnya adalah curhat, pembacaan puisi, atau seni ekspresif lainnya. Sementara yang terakhir adalah komunikasi rekreatif. Komunikasi rekreatif adalah komunikasi yang dilakukan untuk tujuan hiburan atau rekreasi, biasanya lebih santai dan tidak formal. Contoh, program televisi, film, komedi, ataupun obrolan santai. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan dengan aspek teknologi ataupun media. Berdasarkan aspek teknologi, terdiri dari komunikasi tatap muka dan komunikasi melalui media. Komunikasi tatap muka atau face to face, komunikasi yang berlangsung secara langsung antara pengirim dan penerima pesan dengan kontak fisik atau visual. Ini terjadi percakapan secara langsung ataupun pertemuan. Selanjutnya, komunikasi melalui media atau mediated communication, komunikasi yang dilakukan dengan bantuan media teknologi seperti telepon, email, pesan teks, video call, ataupun media sosial lainnya. Lalu kita masuk pada bagian yang ketujuh, yakni dimensi formalitas. Berdasarkan dimensi formalitas, maka komunikasi terbagi dua, yakni komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti aturan dan prosedur yang baku, biasanya terjadi dalam konteks profesional ataupun organisasi, contohnya rapat resmi, perkuliahan, surat bisnis, ataupun komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Sementara komunikasi informal adalah komunikasi yang lebih bebas dan tidak terstruktur, sering terjadi dalam konteks sosial ataupun pribadi, contoh percakapan santai antara teman atau obrolan di ruang kantor. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan dengan lintas budaya. Berdasarkan komunikasi lintas budaya dibagi menjadi dua, yakni komunikasi intrabudaya dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi intrabudaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang dari budaya yang sama atau serupa. Ini sering terjadi dalam kelompok sosial yang memiliki kesamaan nilai, bahasa, ataupun tradisi. Kemudian komunikasi lintas budaya atau intercultural communication, komunikasi yang terjadi antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup perbedaan dalam bahasa, nilai, norma sosial, dan cara berpikir yang seringkali menjadi tantangan dalam komunikasi internasional atau antar budaya. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan penggunaan waktu interaksi. Berdasarkan penggunaan waktu interaksi juga terbagi dua, yakni komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Berdasarkan hal ini, komunikasi sinkron atau synchronous communication, komunikasi yang berlangsung secara langsung dengan respon yang cepat antara pengirim dan penerima pesan. Contoh percakapan langsung melalui telepon, video call, ataupun rapat real time. Sementara komunikasi asinkron adalah
yang biasa disebut dengan asynchronous communication adalah komunikasi yang tidak memerlukan respon segera, di mana pengirim dan penerima pesan tidak terikat waktu untuk berinteraksi seperti email, pesan teks, ataupun forum online, atau bahkan komunikasi yang biasa kita saksikan yakni seperti melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk komunikasi organisasi yang berikutnya adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dalam organisasi adalah terjadi dalam organisasi atau perusahaan antara anggota organisasi itu sendiri, seperti antara atasan dengan bawahan atau antar rekan kerja, contoh rapat internal, memo, email internal, ataupun pengumuman perusahaan. Sementara komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau pihak luar seperti pelanggan, pemasok, ataupun masyarakat umum, contoh siaran pers, kampanye pemasaran, ataupun hubungan masyarakat atau public relation atau PR. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi dengan penggunaan emosi. Berdasarkan penggunaan emosi, maka komunikasi terbagi menjadi dua, yakni komunikasi emosional berfokus pada penyampaian perasaan dan emosi. Ini termasuk komunikasi yang mengandung ekspresi perasaan pribadi ataupun hubungan interpersonal yang lebih intim. Contoh, mengungkapkan rasa cinta, marah, sedih, ataupun bahagia kepada orang lain. Sementara komunikasi rasional mengutamakan informasi yang logis, objektif, dan berbasis fakta tanpa melibatkan emosi. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi yang jelas seperti presentasi ilmiah, laporan analisis, ataupun debat rasional. Selanjutnya bentuk komunikasi berdasarkan jenis konten. Berdasarkan jenis konten, maka komunikasi terdiri dari komunikasi konten sederhana dan komunikasi konten yang kompleks. Berdasarkan pembagian jenis konten ini, komunikasi konten sederhana adalah komunikasi yang menyampaikan pesan tidak langsung ataupun langsung, memerlukan banyak pemikiran atau analisis, biasanya berfokus pada informasi dasar dan tidak terlalu mendalam, contoh pengumuman singkat atau instruksi dasar. Sementara komunikasi konten kompleks adalah komunikasi yang melibatkan penyampaian informasi yang lebih mendalam, seringkali memerlukan pemahaman yang lebih tinggi dan pemrosesan informasi lebih lanjut, contoh diskusi ilmiah, presentasi teknis, ataupun debat intelektual. Berdasarkan fungsinya, maka komunikasi terdiri dari dua bentuk, yakni komunikasi interpersonal dan komunikasi institusional. Komunikasi interpersonal tentu seperti yang dijelaskan pada lingkungan tadi yang dibahas. Lalu komunikasi institusional adalah komunikasi yang dilakukan oleh semua institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti promosi, informasi, ataupun perubahan. Contoh komunikasi organisasi dalam perusahaan untuk audiens eksternal seperti iklan dan siaran pers. Selanjutnya, bentuk komunikasi berdasarkan penggunaan teknologi. Berdasarkan penggunaan teknologi, maka komunikasi terdiri dari komunikasi digital dan komunikasi tradisional. Komunikasi digital adalah menggunakan alat dan platform berbasis teknologi untuk penyampaian pesan seperti media sosial, email, atau aplikasi komunikasi lainnya, contoh pesan WhatsApp, postingan di Instagram, video call via Zoom, ataupun email bisnis. Sementara komunikasi tradisional menggunakan metode atau saluran komunikasi yang lebih konvensional atau analog, contoh surat tertulis, panggilan telepon biasa, ataupun pengumuman secara langsung. Itulah yang merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang perlu dipelajari bagi mahasiswa kesehatan, terutama mahasiswa keperawatan, sebagai dasar-dasar untuk ilmu pengetahuan dalam hal komunikasi. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentar. Terima kasih. Thank you. Wassalam.